warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran biologi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik jika hadir semua. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran biologi hari ini? Jika sudah siap, silakan bisa dipersiapkan alat tulisnya dan jangan lupa ikuti pembelajaran ini dengan baik. Sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Iya benar, jaringan epitel. Nah, apakah jaringan epitel dalam menjalankan fungsinya itu didukung oleh jaringan yang lain? Nah, sekarang coba anak-anak pegang tulang lengan kalian dan daun telinganya. Apakah ada perbedaan? Iya benar, terdapat perbedaan. Nah, sekarang apakah hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan pembelajaran ini, yaitu mengenai jaringan pengikat. Dengan belajar jaringan pengikat, kita akan mengetahui jaringan pengikat yang ada pada tubuh hewan, termasuk pada tubuh kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak semua bisa menjelaskan komponen jaringan pengikat, menjelaskan dan membedakan jenis-jenis jaringan pengikat, menjelaskan keterkaitan antara struktur jaringan pengikat dengan fungsi organ pada hewan, serta dapat menyajikan hasil pengamatan jaringan pengikat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar yang sudah Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat? Baik, jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari gambar yang sudah Ibu tampilkan? Ya, jika ada, silakan bisa acungkan tangan. Ya, silakan. Siapa namanya? Oh, Nadila. Ya, silakan Nadila. Baik, pertanyaannya sangat bagus, yaitu bagaimana jika dalam tubuh kita mengalami kelebihan lemak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana tulang antar tulang bisa saling terhubung? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi diajukan, akan terjawab melalui pengamatan pada LKPD yang sudah Ibu persiapkan. Baik anak-anak, sekarang bisa duduk secara berkelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki LKPD yang akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Bagaimana? Apakah setiap kelompok sudah memegang LKPD? Baik, jika sudah, silakan baca dan pahami instruksi pengerjaannya. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, jika sudah paham, silakan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Baik anak-anak, waktunya tinggal 15 menit lagi. Apakah ada yang tidak dipahami dan ingin ditanyakan kembali? Jika tidak, ya silakan dari kajian literaturnya, datanya bisa diolah atau dianalisis untuk dijadikan jawaban pada pertanyaan LKPD. Dan jika sudah ada jawabannya, silakan persiapkan untuk dipresentasikan di depan. Nah, bagaimana? Waktunya 5 menit lagi, sudah terjawab semua pertanyaannya? Oke, bagus. Nah, sekarang waktunya habis ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari penemuannya. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan maju ke depan. Ibu akan tunjuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah siap? Baik, jika sudah siap, bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari penemuannya. Dan rekan-rekan kelompok lain yang tidak maju, silakan bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil dari penemuannya. Silakan kepada rekan-rekan kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah dari jawaban kelompok 3?
Ya, silahkan Nadila. Baik, terima kasih Nadila atas pertanyaannya. Silahkan kepada kelompok 3 bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok 3. Bagaimana? Apakah sudah jelas jawabannya Nadila? Iya, kalau sudah jelas, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh tidak, jika tidak, kepada kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil dari penemuannya. Untuk jawabannya sudah cukup bagus ya, jelas dan dapat dipahami. Kalau menurut Ibu sudah cukup lengkap juga untuk jawabannya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu jaringan pengikat. Nah, anak-anak, jaringan pengikat ini memiliki variasi yang sangat luas ya, berdasarkan bentuk, letak, maupun strukturnya. Jaringan pengikat ini berfungsi sebagai penghubung antar jaringan, penunjang tubuh, membantu dalam proses pengaturan suhu tubuh, mekanisme pertahanan, dan regenerasi. Kemudian, jaringan pengikat ini sering disebut juga sebagai jaringan penyokong, karena fungsinya menyokong tubuh kita. Nah, untuk komponen jaringan pengikat ini ada matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Nah, matriks itu merupakan sesuatu yang berada di luar sel. Matriks tersebut bisa berupa cairan, gel, padatan, maupun serabut. Matriks tersebut tersusun atas bahan dasar dan serabut-serabut. Serabut pada matriks terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Nah, serabut kolagen merupakan serabut yang paling banyak dijumpai pada tubuh kita. Warnanya putih dan sifatnya sangat liat ataupun kuat. Kemudian, serabut elastin. Serabut elastin tersebut lebih halus dibanding dari serabut kolagen, bersifat elastis dan berwarna kuning. Sedangkan untuk serabut retikuler merupakan serabut yang paling halus dan bercabang-cabang membentuk seperti jala. Sedangkan untuk bahan dasar matriks yaitu terdiri atas asam mukopolisakarida. Komponen penyusun asam mukopolisakarida ini yaitu asam hyaluronat. Nah, jika asam hyaluronat tinggi, maka matriks tersebut akan semakin lentur. Kemudian untuk bahan dasar lainnya yaitu mukopolisakarida yang mengandung sulfat. Jika dalam mukopolisakarida sulfatnya tinggi, maka matriks tersebut akan bersifat kaku. Bagaimana sampai sini ada yang tidak paham atau mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian ada sel-sel penyusun jaringan pengikat. Beberapa jenis sel yang tertanam dalam matriks, yang pertama ada fibroblast yang berfungsi mensintesis dan mensekresi protein ke dalam serabut. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini merupakan sel yang bentuknya tidak teratur, umumnya terletak dekat pembuluh darah, serta berfungsi dalam pinositosis dan fagositosis. Nah, kemudian ada sel tiang. Sel tiang ini merupakan sel yang menghasilkan heparin untuk mencegah pembekuan darah histamin untuk meningkatkan permeabilitas darah. Kemudian ada sel lemak. Nah, sel lemak ini berfungsi menyimpan lemak. Jaringan pengikat yang mengandung banyak sel lemak disebut jaringan adiposa. Kemudian ada sel darah putih. Fungsinya sebagai penghalang atau melawan patogen penyebab penyakit. Selanjutnya, macam-macam jaringan pengikat yaitu ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan lemak atau adiposa, jaringan darah, jaringan tulang keras, dan jaringan tulang lawan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini tersusun atas serabut atau serat yang lebih banyak daripada sel-selnya. Bisa kita perhatikan pada gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sana yang berwarna merah itu merupakan serat-serat dan yang
dan yang berbentuk bulat-bulat kecil itu merupakan selnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jaringan ikat padat ini lebih banyak serat daripada selnya. Kemudian serabut penyusunnya adalah serat kolagen, di mana yang sudah tadi kita bahas, serat kolagen ini bersifat liat atau padat atau keras. Nah, kemudian pada jaringan ikat padat ini terletak pada tendon. Tendon merupakan pengikat otot dan tulang. Kemudian ada pada ligamen. Ligamen ini merupakan pengikat tulang dengan tulang. Kemudian ada pada fascia. Fascia ini merupakan pembungkus otot. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastin. Nah, di sini sel-selnya lebih banyak daripada serabutnya, sehingga jaringan ini bersifat lentur atau elastis. Bisa diperhatikan ya pada gambar. Nah, di sana yang bulat-bulat itu merupakan selnya dan ada serabut-serabutnya. Nah, jadi bedanya jaringan ikat longgar dengan jaringan ikat padat ini, kalau jaringan ikat padat lebih banyak serabutnya, kalau jaringan ikat longgar lebih banyak selnya. Nah, jaringan ikat longgar ini terdapat pada mesenterium atau selaput pembungkus organ dalam perut, pembungkus organ-organ dalam, pembungkus pembuluh darah, dan juga terletak pada saraf. Untuk selanjutnya yaitu ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini tersusun atas sel-sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh tetap hangat, dan sebagai bantalan pelindung pada organ. Nah, jaringan lemak ini terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Kemudian ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Jaringan darah ini tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah, yaitu ada sel eritrosit, sel leukosit, dan trombosit. Kemudian plasma darah ini terdiri dari air, garam, ion-ion, protein yang terlarut, nutrisi, dan sampah dari metabolisme. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai jaringan tulang keras atau osteon. Nah, jaringan tulang keras ini merupakan jaringan pengikat yang mengandung mineral. Selnya disebut sebagai osteosit yang dibentuk dari osteoblast. Nah, antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lain dihubungkan oleh yang namanya kanalikuli. Nah, matriks osteoblast mengandung kalsium fosfat, di mana ada endapan garam mineral menyusun dan melingkari bagian pusat tulang membentuk lamela. Pada lamela terdapat yang namanya lakuna. Nah, berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, gambar tersebut merupakan gambar penampang tulang pipa yang merupakan bagian dari tulang keras. Nah, pada tulang keras ini memiliki matriks yang susunannya rapat. Kemudian pada tulang keras juga ada yang namanya sistem Havertz yang terdiri atas 4-20 lamela yang tersusun konsentris mengelilingi saluran Havertz. Itu pada tulang pipa. Nah, kemudian saluran Havertz ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai nutrisi ke tulang. Kemudian tulang spons memiliki susunan matriks yang longgar atau berongga. Nah, pada tulang spons tersebut tidak terdapat sistem Havertz. Tulang spons terdiri atas trabekula tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jaringan tulang keras ini berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan menegakkan tubuh. Nah, jaringan tulang keras ini matriksnya tersusun atas serat kolagen, yaitu sifatnya padat, kalsium, fosfat, magnesium, sehingga bersifat keras atau padat.
Nah, untuk yang terakhir yaitu ada jaringan tulang rawan. Jaringan ini merupakan spesialisasi dari jaringan pengikat berserabut tebal. Fungsi dari tulang rawan yaitu sebagai rangka tubuh awal pada masa embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Matriks jaringan tulang rawan ini terdiri atas kondrin, sedangkan untuk sel tulang rawan disebut kondrosit yang terletak di dalam lakuna. Nah, sel jaringan tulang rawan ini terdiri atas kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastin. Kartilago tersebut dibedakan berdasarkan serabut, warna, letak, dan fungsinya. Nah, sekian mengenai penjelasan materi kita hari ini, yaitu mengenai jaringan pengikat. Untuk sekarang, silahkan ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Fikri. Baik, terima kasih Fikri sudah memberikan kesimpulan. Jawabannya sudah cukup jelas, bagus, dan dapat dipahami ya. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah cukup jelas? Oke, jika sudah cukup jelas. Baik, Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana jaringan pengikat merupakan jaringan yang menunjang tubuh kita atau menyokong tubuh kita, menghubungkan tulang antar tulang dan menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Sehingga bisa kita bayangkan jika pada tubuh kita tidak terdapat jaringan pengikat atau tidak terdapat tulang pada tubuh kita. Nah, kemudian jaringan pengikat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada matriks dan sel-sel penyusunnya. Matriks ini tersusun atas serat dan bahan dasar. Seratnya ada serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Kemudian jaringan pengikat ini memiliki bermacam-macam ya. Ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan darah, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang keras. Seperti yang kita bicarakan pada awal pembelajaran hari ini, di mana tulang lengan kita merupakan tulang keras, sedangkan tulang daun telinga ini merupakan tulang rawan. Nah, kemudian jika kita dalam tubuh kita itu kelebihan lemak, maka itu tidak baik ya, karena akan memicu timbulnya penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Silakan KM untuk membagikan soalnya. Nah, apakah semuanya sudah memegang soal? Jika sudah, silakan bisa dikerjakan post-test tersebut selama 5 menit. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan bisa dikumpulkan ke depan. Jika sudah tadi kita melakukan post-test, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa resum. Silakan anak-anak bisa membuat resum mengenai jaringan pengikat dan dikumpulkan besok pukul 3 sore di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk belajar mengenai jaringan otot untuk pembelajaran kita minggu depan. Nah, karena waktunya sudah habis, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.